Bab 6103. Kemudian Presiden PI akan naik di masa depan. Bukankah posisi teratas secara alami akan jatuh ke kepalanya? Memikirkan hal ini, dia segera berkata, "Kotak berlian, kan? Presiden PI, jangan khawatir, saya akan mengaturnya." Setelah mengatakan itu, dia segera mengangkat ponselnya dan menelepon Charlie. Saat ini, Charlie sedang berada di Villa Sumber Air Panas Champs-Élysées, menjaga Nanako dan melatih pengendalian energi spiritual. Setelah menerima telepon dari ayah mertuanya, dia berjalan ke halaman untuk menjawab panggilan dan bertanya, "Ayah, apa yang kamu lakukan?" Yakub berkata, "Menantu laki-laki, saya ingin meminta bantuanmu." Charlie berkata, "Mengapa kamu bersikap begitu sopan? Katakan saja apapun yang kamu mau." Jacob buru-buru berkata, "Bisakah Anda membantu saya bertanya kepada Tuan Orvel tentang kotak berlian di Classic Mansion malam ini? Apakah kotaknya sudah dipesan? Jika tidak, bisakah teman saya menggunakannya?" Dia ingin memesan kotak emas setelah mencari koneksi, tapi dia ditipu. Dia kebetulan mengundang saya makan malam, jadi dia meminta bantuan saya. Saya tidak bisa mengabaikannya. Ketika Charlie mendengar bahwa itu masalah sepele, dia berkata dengan santai, "Baiklah ayah, tunggu sebentar, saya akan menelepon bos mereka. Selama kotak berlian tidak dipesan malam ini, tidak apa-apa." Jacob sangat bersemangat dan berkata dengan cepat, "Itu hebat. Saya menunggu konfirmasi Anda, menantu." Masalah kotak berlian sangat sederhana bagi Charlie. Dia menelepon Orvel dan menanyakan ketersediaan kotak berlian tersebut. Faktanya, Orvel telah menghentikan layanan reservasi kotak berlian jika Charlie memiliki kebutuhan yang tidak terduga. Jadi kotak berlian malam ini tentu saja kosong. Jadi Charlie memintanya untuk memesan kotak berlian terlebih dahulu atas nama ayah mertuanya. Ketika Orvel mendengar ayah mertua Charlie akan pergi, dia segera menghentikan apa yang dia lakukan dan bersiap untuk bergegas ke Classic Mansion secara langsung untuk melayani. Dapat dikatakan bahwa dia diberi wajah yang cukup. Melihat semuanya sudah diatur, Charlie hendak menelepon ayah mertuanya. Tanpa diduga, Orvel berkata kepada Charlie di telepon, "Tuan Wade, tolong kerjakan pekerjaanmu dulu. Saya bisa memberitahu ayah mertua Anda tentang masalah kecil ini. Terakhir kali dia datang ke Classic Mansion untuk makan malam, saya meminta seseorang untuk meninggalkan nomor teleponnya." "Oke." Charlie tersenyum dan berkata, "Kalau begitu katakan padanya, dan aku tidak akan mengkhawatirkannya." Tuan Pei saat ini bertanya kepada Jacob dengan gugup, "Jacob, bisakah ini terjadi?" Jacob menepuk dadanya dan berkata, "Jangan khawatir, menantu saya pasti bisa mengambil tindakan." Saat dia mengatakan itu, nomor asing menelepon. Ketika dia menjawab telepon, dia mendengar suara yang familiar tetapi dia tidak dapat mengingat siapa suara itu saat itu dan berkata, "Apakah Anda Tuan Jacob Wilson?" Jacob bersenandung, "Ini aku, siapa kamu?" Orvel berkata dengan hormat di ujung telepon yang lain, "Halo, Tuan Wilson, saya Orvel Hong, bos Classic Mansion. Aku ingin tahu apakah kamu masih mengingatku?" Segera setelah Jacob mendengar pihak lain mengumumkan bahwa itu adalah Orvel, dia segera menyalakan speaker dengan penuh semangat dan berkata, "Halo, Orvel. Tentu saja aku mengingatmu." Mata Presiden Pei tiba-tiba berbinar ketika dia mendengar Jacob mengucapkan Orvel. Begitu lampunya menyala, dia segera bertanya dengan suara rendah, "Apakah itu Tuan Hong?" Jacob mengangguk berulang kali, harga dirinya tiba-tiba terisi saat ini. Presiden PI juga sangat bersemangat dan segera datang menunggu untuk mendengar apa yang dikatakan Orvel. Saat ini, Orvel berkata dengan sangat rendah hati, "Tolong jangan bersikap sopan kepada saya, Tuan Wilson, saya hanya seorang junior." Presiden PI sangat terkejut, mengira Yakub ini sangat hebat. Orvel sebenarnya menyebut dirinya junior di hadapannya, dan dia sangat tidak tahu malu. Jacob semakin bangga dan bertanya dengan cepat, "Apakah menantu laki-lakiku sudah memberitahumu tentang kotak itu?" Jacob tidak mengetahui identitas asli Charlie. Dia juga tidak tahu apa hubungan Orvel dengan menantunya. Jadi dia tidak berani memanggil Orvel dengan nama depannya. Saat ini, Orvel berkata dengan sangat antusias, "Tuan Wade memberitahuku bahwa aku telah memesankan kotak berlian untukmu malam ini. Dan jamuan makan dengan standar tertinggi juga telah disiapkan.
Saya akan pergi ke Classic Mansion secara langsung. Untuk menerima Anda dan teman Anda, semua pembelian malam ini gratis. Jacob tercengang saat mendengar bahwa perjamuan dengan standar tertinggi di dalam kotak berlian berharga ratusan ribu dengan santai. Tapi Orvel sebenarnya ingin mendapatkannya secara gratis? Bukankah ini terlalu megah? Terlebih lagi, makan malam ini bukanlah hadiah untuknya. Dia mengikuti PI untuk menikmati makanan. Jika Orvel mengesampingkan tagihan makanan ini, maka bantuan yang dia terima akan sedikit tidak adil. Presiden PI di sampingnya tidak mau membiarkan Jacob menerima bantuan sebesar itu. Dan dengan cepat berbisik di telinganya, Yakub, temanku mengundang orang-orang di atasnya untuk makan malam-malam ini. Dan kami berdua adalah peran pendukung. Minta saja Tuan Orvel untuk memberi Anda diskon. Jika Tuan Orvel mengesampingkan tagihan itu demi Anda. Orang-orang yang diundang itu tidak akan menerima kebaikan temanku, dan traktirannya akan sia-sia. Setelah itu, Presiden PI berkata lagi, jika Tuan Orvel bisa memberimu diskon demi kebaikanmu, mereka yang diundang juga harus menerima bantuan temanku. Dan temanku juga akan memintamu untuk membantu memesan sebuah kotak dan juga. Mengenai diskonnya, saya menghargai bantuan Anda, dan saya bahkan akan mengakui bantuan ini. Dengan cara ini, tidak hanya tidak ada yang akan dirugikan, tapi semua orang akan mendapat manfaat. Dan Anda tidak akan berhutang budi pada Tuan Hong untuk makan. Kemenangan yang luar biasa. Yakub segera memahami artinya dan berkata dengan cepat. Orvel, temanku yang mentraktirku malam ini. Saya tidak ingin membuat tamu kewalahan. Saya akan sangat berterima kasih jika Anda bisa memberi saya diskon. Bab 6104. Meskipun Orvel belum membaca buku apapun, tetapi tentang hubungan manusia dan masyarakat. Dia pasti salah satu yang terbaik, jadi dia langsung memahami keseluruhan cerita. Kemudian, dia berkata tanpa ragu-ragu, Tuan Wilson, jangan khawatir, karena aku temanmu, aku pasti akan memberimu diskon besar. Ayo lakukan. Temanmu akan mendapat diskon 50% untuk semua pembelian malam ini. Tunggu sampai tamu Anda duduk. Setelah itu, saya pribadi akan membawakan 2 botol anggur berkualitas dan mengirimkannya, hanya sebagai isyarat kecil. Memberi muka kepada orang lain jelas merupakan sebuah pengetahuan mendalam dalam masyarakat manusiawi Tiongkok. Terkadang, Anda tidak bisa memberikan lebih sedikit wajah, tetapi terkadang Anda tidak bisa memberikan terlalu banyak wajah. Semakin banyak Anda memberi, semakin banyak bantuan yang Anda berikan. Ini seperti seorang pria yang mengajak pacarnya ke restoran temannya untuk makan malam. Jika teman ini lebih baik keadaannya daripada pria tersebut dan dengan murah hati mengabaikan perintah tersebut di depan pacarnya. Seringkali itu bukan hal yang baik. Dia pasti akan mengambil alih makanannya. Dan bahkan mengatakan mungkin karena statusnya sebagai pemilik restoran dan kemurahan hatinya yang berlebihan, dia membuat pacarnya tertarik padanya. Karena Jacob gagal malam ini, Orvel harus memberikan wajah yang cukup kepada Jacob saat makan malam. Namun di saat yang sama, ia tidak boleh melukai rasa hormat tuan rumah. Jika tidak, setelah selesai makan, tuan rumah akan merasa sedih meski belum mengeluarkan uang sepeser pun. Akan menaruh dendam terhadap Yakub. Orvel secara alami dapat membuat benda ini seperti ember besi, kedap air. Jacob pun merasa telah memperoleh kepuasan yang besar dari segi wajah saat ini. Dan bertanya kepada Orvel sambil tersenyum, kita akan pergi ke sana dan mengocok telur sebentar, oke? Orvel buru-buru berkata, tidak masalah, tentu saja tidak masalah. Sama-sama kapan saja. Saya hampir sampai di Classic Mansion. Dan aku akan menunggumu dan temanmu di depan pintu. Jacob mengucapkan terima kasih dan kemudian menutup telepon dengan sedikit enggan. Selama panggilan telepon ini, Orvel sangat memujinya sehingga dia benar-benar asli. Nyaman, kenyamanan yang tak terlukiskan di sekujur tubuh seketika. Seolah-olah setiap pori menghirup udara segar dan manis yang memabukkan. Saat ini, Presiden PI telah berubah menjadi seorang fanboy. Dia mengacungkan jempol dengan kedua tangannya dan memuji dari lubuk hatinya. Yakub, kamu luar biasa. Kamu sungguh luar biasa. Orvel terkenal di depan Anda seperti adik kecil, sungguh menakjubkan. Sungguh menakjubkan. Aduh. Jacob merasa nyaman di saat yang sama, tapi dia juga memuji Presiden PI dan berkata sambil tersenyum. Presiden PI, saya hanyalah tentara di bawah komando Anda.
Lagi pula, kamu sungguh luar biasa. Presiden Pei juga tenggelam dalam pertukaran bisnis yang sangat harmonis ini dan tidak dapat melepaskan diri. Dia tanpa sadar menepuk pundak Jacob dengan penuh kasih sayang. Seolah-olah dia tampak seperti saudara dan berkata dengan serius. Jacob, jika saya memiliki kesempatan untuk naik suatu hari nanti, posisi presiden pasti akan menjadi milik Anda. Oh, kalau begitu saya harap Anda cepat dipromosikan, Presiden Pei. Yakub juga sangat senang. Frustrasi dalam cinta, dia sangat membutuhkan kemenangan untuk mengimbangi rasa frustrasinya. Jika dia benar-benar punya kesempatan menjadi presiden, dia pasti luar biasa. Presiden Pei sangat gembira sehingga dia menepuk bahu Jacob lagi dan berkata dengan tegas. Yakub, ayo pergi. Pergi ke rumah klasik. Saya akan menelepon teman saya di jalan dan memintanya untuk segera datang. Setelah itu, dia berkata kepada Jacob Said, ngomong-ngomong, kita akan minum malam ini. Mengapa kita tidak berhenti mengemudi dan menyelamatkan masalah? Jacob tahu bahwa perkataan Presiden Pei masuk akal. Meskipun ada banyak mobil self-driving saat ini. Jika ingin pergi ke pesta makan malam untuk bersosialisasi dan minum, tidak mengemudi adalah pilihan yang paling nyaman. Namun, Yakub sudah memikirkan rencananya dan berpikir sendiri. Saya mengendarai culinan. Dengan alat yang bagus untuk dipamerkan. Dan kesempatan bagus untuk pamer, jika Anda tidak mengizinkan saya mengemudi, bukan itu yang Anda inginkan? Jadi, dia langsung berkata, Presiden Pei, ayo mengemudi. Kemudikan mobilku. Setelah minum di malam hari, saya akan mencari sopir. Anda masih bisa ngobrol sebentar di jok belakang mobil. Jika Anda bertemu dengan pengemudi yang berbau rokok saat naik taksi, apakah hal itu tidak akan memengaruhi suasana hati Anda? Kadang-kadang Anda bertemu dengan pengemudi yang tidak higienis dan berbau busuk. Belum lagi terlalu banyak. Ini tidak nyaman. Ketika Presiden Pei mendengar ini, dia langsung berkata dengan gembira. Baiklah, baiklah. Terima kasih atas kerja kerasmu. Hei, lihat apa yang kamu katakan, bukankah ini yang harus kamu lakukan? Setelah itu, keduanya cocok dan bergegas keluar bersama. Jacob duduk di kursi pengemudi, dan Presiden Pei duduk di kursi penumpang. Keduanya mengobrol dengan gembira. Saat ini, Jacob tiba-tiba menerima telepon. Peneleponnya adalah Tuan Wu, yang telah diatur olehnya untuk menggantikan posisi guru di universitas untuk lansia. Jadi dia langsung menghubungkan ponselnya menggunakan Bluetooth mobil dan berkata, Hei Tuan Wu, kamu baik-baik saja. Tuan Wu berkata, Wakil Presiden Wilson, saya sudah selesai dengan kelas hari ini. Biarkan saya melapor kepada Anda. Jacob tidak lagi tertarik dengan masalah universitas lansia, jadi dia berkata dengan suam-suam kuku. Oh baiklah, terima kasih atas usaha Anda, Tuan Wu. Saya sedang sedikit sibuk di sini saat ini. Jadi aku akan menutup telepon jika kamu tidak punya pekerjaan lain. Tuan Wu buru-buru berkata, ada satu hal lagi, Wakil Presiden Wilson. Profesor Han, pengajar hukum di universitas, memberi saya undangan dan meminta saya menyampaikannya kepada Anda. Apakah kamu masih di rapat? Jika demikian, saya akan melakukan perjalanan khusus. Saya akan kembali dan membawakannya untuk Anda. Ketika Jacob mendengar bahwa ini tentang undangan tersebut, dia merasa semakin tidak bahagia. Dia berkata dengan santai, tidak, kita akan membicarakannya saat kita bertemu. Cukup sulit bagimu untuk mengajar di tempat saya. Anda tidak perlu datang secara khusus untuk mengirimkannya kepada saya. Oke. Tuan Wu berkata, kalau begitu saya akan menyimpannya sendiri dan memberikannya kepada Anda ketika saya melihat Anda. Jacob hendak menutup telepon ketika Presiden Pei di samping berkata, Tuan Wu, ini aku, apakah kamu mengenali siapa aku? Tuan Wu di ujung telepon buru-buru berkata, Presiden Pei, bagaimana mungkin saya tidak mendengar suara Anda? Anda bersama Wakil Presiden Wilson. Ya. Presiden Pei menjawab, dan kemudian berkata, Tuan Wu, apakah kamu punya waktu malam ini? Saya mungkin harus bekerja keras untuk melakukan sesuatu. Tuan Wu berkata tanpa berpikir, ada apa? Katakan saja apa yang Anda katakan, Presiden Pei, saya berkewajiban. Presiden Pei berkata sambil tersenyum, Wakil Presiden Wilson dan saya akan makan malam di Classic Mansion malam ini. Dan kita mungkin akan minum-minum.
Bisakah kamu datang ke Classic Mansion malam ini? Bantu Wakil Presiden Wilson mengemudi. Kamu terkenal tenang saat berkendara. Dan orang-orang yang hadir di pertemuan itu semuanya memuji Anda, mengatakan bahwa mereka tidak pernah mabuk perjalanan saat mengendarai mobil Anda. Kita berdua akan minum terlalu banyak, jadi aku merasa paling nyaman membiarkanmu mengemudi. Tuan Wu segera berkata dengan gembira, "Baik, Presiden PI, Wakil Presiden Wilson. Saya berjanji untuk menyelesaikan tugas ini, dan saya akan langsung pergi ke Classic Mansion untuk menunggu Anda segera." Presiden PI berkata sambil tersenyum, "Tidak perlu pergi sepagi ini. Kami memperkirakan ini akan sangat larut, jadi ayo makan dulu dan tiba di Classic Mansion tepat waktu pada jam 9. Setelah mengatakan itu, Presiden PI memperingatkan lagi, "Pastikan makan sesuatu yang enak. Saya akan menyetujui penggantian biaya untuk Anda ketika saya menerima fakturnya." Tuan Wu berkata dengan penuh semangat, "Baik, Presiden PI. Saya akan tiba tepat waktu pada jam 9. Saya kebetulan membawa undangan Wakil Presiden Wilson."